Jangan kita terlena dengan fisik kita yang masih sehat, harta kita yang melimpah. Karena bagi Allah sangat mudah sekali untuk mencabut kesehatan itu dari tubuh kita. Sangat mudah sekali Allah melenyapkan harta yang kita simpan, yang ada pada diri kita. Makanya tidak ada yang patut untuk disombongkan, gitu ya. Apa yang mau disombongkan? Karena semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama sekali tidak berkuasa. Sehebat apapun kita, ya, atas harta kita, bahkan atas diri kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Tentu sebagai seorang muslim, dia memandang hal ini dari pandangan keimanan. Ya, tidak ada yang patut disombongkan. Tidak pantas seseorang itu angkuh, sombong, ya, dengan apa yang ada di dalam tubuhnya, apa yang ada dalam dirinya. Karena semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah ujian darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama akan mempelajari Kitabullah Azza wa Jal, tafsir dari Juz Ammah, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita telah sampai pada surat Al-Balad, surat Al-Balad, yang tentu kita sekali lagi patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi atas nikmat iman dan Islam, nikmat sehat serta kesempatan, ya, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita syukuri. Jangan kita sia-siakan, ya, dalam hal yang tidak bermanfaat. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini akan dapat memberikan banyak manfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Terlebih lagi kita yang mendapatkan, ya, istiqamah di dalam ketaatan, kita butuh majelis semacam ini agar tidak hanya ilmu saja yang bertambah, tapi juga iman yang meningkat, ya, kemudian juga suhbah salihah, ya, kita bertemu dengan sahabat-sahabat saleh, ya, yang ini akan mengkondisikan kita untuk senantiasa, ya, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang itu semua pasti akan memberikan manfaat, ya, memberikan dampak positif pada kehidupan kita sebagai seorang muslim.
umumnya dan sebagai seorang penuntut ilmu khususnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratul Balad dinamakan Al-Balad, ya, yang artinya negeri. Itu karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri, ya, yang di dalam hal ini maksudnya adalah kota suci Makkah, ya. Di awal surat tersebut Allah bersumpah, ya, dengan menyebut kota suci Makkah sebagai Ummul Qura, ya, sebagai, ya, Al-Balad, ya, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Balad ini adalah surat Makkiyah. Jadi masih tergolong surat Makkiyah. Tema yang dibicarakan di dalam surat ini kurang lebih ada 5. Yang pertama, Tashrifu Makkah Al-Baladil Haram, ya, pemuliaan kota Makkah sebagai Al-Balad Al-Haram, negeri yang suci atau kota suci. Kemudian yang kedua, Bayanu Mukabadatil Insan li Masaibid Dunya wa Syada'idiha, penjelasan akan betapa susahnya manusia, ya, bagaimana, ya, seorang manusia itu bersusah payah dalam kehidupannya, susah payah di dalam menghadapi cobaan dunia, tekanan hidup, ya, yang memang Allah menciptakan manusia dalam keadaan itu. Di samping itu, Allah menciptakan manusia juga dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik keadaan. Namun, ya, sekali lagi, manusialah yang merubah keadaan itu menjadi tidak baik karena kurangnya rasa syukur kepadanya. Yang ketiga, ta'dadu ba'd ni'amillahi 'alal insani fi khalqih, ya, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada pada manusia, yang ada pada penciptaan manusia. Ini baru sebagiannya saja. Di dalam surat ini Allah menyebutkan sebagian nikmat Allah yang dikaruniakan kepada manusia dalam penciptaannya. Kemudian tema yang keempat dari surat Al-Balad ini adalah at-targhib fil iman wa makarimul akhlaq. Ya. Ini ada motivasi. Jadi surat ini berisi tentang, ya, motivasi bagi kita sebagai seorang mukmin, ya, agar senantiasa meningkatkan iman, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ya, nanti disebutkan di antaranya seperti memerdekakan budak, ya, memerdekakan budak, memberi makan, ya, kepada orang-orang miskin, memiliki sifat sabar dan penyayang. Dan yang kelima,
Di dalam surat ini juga ada tema tentang ancaman bagi orang-orang kafir dengan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita baca terlebih dahulu ya, surat Al-Balad ini bagian yang pertama ya, kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat 10 saja. Silakan dibuka suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn. Wa lisanan wa shafatayn. Wa hadaynahu najdayn. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Maksudnya Mekkah. Lam yang ada di dalam ayat pertama ini ada yang itu lam zaidah ya. Lil istiftah wa tanbih. Ya, sebagai taukidul qasam. Sebagai penegasan sumpah. Jadi lam alif permulaan ayat pertama ini bukanlah lam nafiyah. Ya, bukan yang artinya peniadaan. Aku tidak bersumpah. Lam di sini bukan artinya tidak. Ya, itu ya, lam zaidah ya. Atau lam istiftah wa tanbih. Ya, sebagai penegasan ya, qasam. Jadi justru di sini artinya apa? Sungguh. Ya, maknanya taukid. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini. Yaitu kota apa di Makkah. Yang dengan istilah lainnya atau makna lainnya ya,
Ana uqsimu bihadzal balad, ya. Nama lainnya apa? Ummul Qura. Induknya ya negeri. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekkah ini, ya, karena keutamaan dan keagungan kota tersebut. Kota Mekkah adalah ahabbu ardillahi ilallah. Ya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Kata Rasulullah SAW, ya, yang berkaitan dengan keutamaan Makkah, ini hadis Abdullah bin Adi Az-Zuhri radhiyallahu an, wallahi innaka la khairu ardillah, ya, wa ahabbu ardillahi ila Allah, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Ya. Demi Allah, sesungguhnya kau Mekkah, ya, adalah sebaik-baik, ya, tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai. Ya. Kalau bukan karena aku diusir atau terusir dari, ya, ya, dipaksa keluar dari, dan Allah Subhanahu wa taala tatkala bersumpah, ya, artinya, ya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, Allah menyebutkan sesuatu yang memang diagungkan secara khusus. Wa kullu syai'in mahlufin bihi la budda an yakuna mu'azzaman ladal halif. Ya. Segala sesuatu yang sumpah dengannya, maka itu adalah sesuatu yang agung, ya, yang sesuatu yang agung di sisi Allah, zat yang bersumpah. Ya, ya, tidak ada keagungan di dalamnya. Jadi di sini ada, ya, penegasan, ya, seperti ba, ya, bihadzal balad, la uqsimu bihadzal balad, ya. Jadi di sini dengan ba, seperti wal fajr di surat sebelumnya kan ada waw, itu waw qasam. Kemudian juga ada ta, dan lain sebagainya. Jadi di ayat yang pertama ini, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekkah, ya, Ummul Qura, kota suci Mekkah. Fahiya a'zamu biqa'il ardi hurmatan. Karena Makkah itu adalah kota atau tempat di muka bumi ini yang, ya, hurmah dalam arti, ya, kalau kita sebut Makkah, ya, sebagai biladul haram, jadi kota suci. Shalawatullahi wassalamu alaih, beliau diutus di kota tersebut. Maka pantaslah, ya, kota ini, suci ini, ya, kota yang aman ini, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Akan tetapi ini berlaku khusus bagi Allah. Kalau kita sebagai makhluk, ya, maka kita tidak bersumpah dengan sama makhluk, ya.
Ya, karena yang benar, adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Ia kehendaki. Ya kan? Itulah ya, bedanya dalam ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau, maksudnya siapa? Muhammad. Hillun. Ya. Hil ini berasal dari kata halal. Maksudnya apa? Di Fathu Makkah. Ya. Memenuhi janjinya pada waktu penaklukan kota Mekah. Dan sumpah Allah Subhanahu wa taala ini muqayyadah. Ya. Ini terkait ya, secara khusus pada saat ya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dan antara satu qasam, qasam yang pertama dengan qasam yang keduanya, ini merupakan jumlah mu'taridah. Ya. Jadi di sini ya, berbeda halnya dengan nabi selain Nabi Muhammad SAW, di mana ya dulu ya, halalkan bagi nabi kecuali sesaat dari siang hari. Jadi ini ada kaitannya, di mana tanah haram ini uhillat li Rasulillah. Ya, hal tersebut dihalalkan bagi Rasulullah SAW. Yang mana itu belum pernah dihalalkan kepada siapapun sebelumnya dan kepada siapapun setelahnya. Makanya beliau SAW mengatakan waqad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams. Jadi ini hanya pada saat apa? Amul Fath. Ya. Jadi bukan berarti ya, dulu ataupun sekarang ini menjadi tanah halal. Ini tetap tanah haram. Ya. Ini kalau ya, kata hillun yang ada di ayat yang kedua ini maksudnya adalah engkau wahai Nabi dihalalkan di kota suci ini untuk melakukan apa saja di dalamnya. Termasuk apa tadi? Memerangi orang musyrik di tanah haram atau tanah suci tersebut, yang sebelumnya haram dan sesudahnya. Ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Jadi ayat ini ya, ada kaitannya dengan Amul Fath atau Fathu Makkah. Berisikan kabar gembira pada Nabi SAW bahwa Makkah itu akan ditaklukkan melalui kedua tangan beliau dan dihalalkan bagi beliau untuk berperang. Wa walidi wa ma walad. Di ayat yang ketiga Allah bersumpah lagi. Wa uqsimu bil walidi wa ma walad. Demi bapak dan anaknya. Ini menarik. Kira-kira dan anak dalam ayat ini jamaah. Ya.
demi bapak dan anaknya dan anak keturunan. Kata tambahan ma di sini, kata ma, ya, yang dalam bahasa Arab itu artinya apa? Ya, itu menjadi maknanya man, yang artinya siapa. Ya. Jadi demi seorang bapak dan maksud daripada ya wa walidi wa ma walad, ya, demi ini maksudnya adalah setiap bapak dan ya anaknya, setiap bapak dan anak, entah itu apa namanya, manusia maupun hewan ternak. Kalau tadi pendapat pertama apa? Mak dan anaknya. Karena dilahirkan, ya, itu bisa hidup, ya, bisa mendengar, bisa melihat. Padahal sebelumnya adalah setetes air. Yang ini merupakan menunjukkan akan maupun hewan, ya, padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlahir dalam keadaan lemah, ya, ada gak anak yang lahir langsung apa bergas gitu kan? Tidak ada, ya, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang ya, tapi dia apa semakin besar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai orang tua juga ini juga merupakan ya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ada pertalian antara seorang bapak dengan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini jawabul qasam. Ayat jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kota suci Mekah, dengan menetapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota tersebut, halal bagi beliau untuk melakukan apa saja di dalamnya. Kemudian yang di ayat yang ketiga Allah bersumpah dengan bapak dan anaknya, yang beranak dan yang diperanakkan. Di sini Allah ya menjawab sumpahnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam susah payah, berada dalam keletihan dan kesulitan di dalam menjalani hidup ini. Ini sebenarnya makna yang kedua. Makna yang pertama sebenarnya kata-kata kabad. Ya, kata-kata apa? Kabad. Fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami benar-benar, ya, karena di sini ada lam, ya, lam jawabul qasam untuk menambah penekanan. Jadi kata-kata qad sendiri itu sudah merupakan kata apa? Penekanan, taukid, ya. Ditambah lagi dengan lam yang menjadi jawabul qasam ini untuk menambah penekanan, ya, bahwa memang sungguh benar-benar gitu, ya. Jadi di sini menggunakan 3 penekanan, ya. Sumpah itu sendiri, kemudian lam, dan juga kata qad.
Itulah 3 muakkidat. Ya. 3 kata penyengatnya, ya, sebagai penekanannya bahwa memang benar-benar manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan susah payah. Ya. Namun ada makna lainnya. Kata-kata kabat yang artinya kesulitan, ya, susah payah, ini ada makna lainnya adalah, ya, istiqamah atau qamatul insan, dalam keadaan yang dengan postur yang ya. Jadi kata-kata kabat ini mengandung makna 2 dan keduanya bisa dikompromikan karena ini tidak saling bertentangan. Jadi kalau umpamanya ada 2 tafsiran di dalam Al-Quran yang tidak saling bertentangan, maka bisa digunakan dua-duanya, bisa dipahami dengan kedua maknanya. Jadi makna yang pertama, kabat itu artinya apa? Susah payah, kesulitan, ya. Jadi Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan susah payah untuk menjalani hidup ini, ya, di dalam menjalani dunia ini. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, walaupun mungkin di kitab jamaah itu urutannya beda, tapi 2 makna ini yang bisa dikompromikan. Annahu khuliqa ala akmali wajhin fil khilqah, bahwasanya manusia itu diciptakan dalam bentuk penciptaan yang paling sempurna, ya, di mana postur manusia itu, ya, dapat tegak, berjalan di atas kedua kakinya, ya, tegak dengan kepalanya, ya, lebih sempurna daripada apa? Hewan, ya. Wal bahaim bil aks ar-ra'su 'ala hidha'id dubur, di mana posisi kepalanya itu sejajar. Adapun Bani Adam farra'su murtafi' a'lal badan, ya, kepalanya itu, ya, tegak di atas, ya, di atasnya apa? Badannya. Yang ini menunjukkan akan kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna yang kedua. Dan dari kedua makna ini maka dapat kita kompromikan, dapat kita fahami dengan keduanya, ya. Bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah, ya, ya, dan juga dalam keadaan dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, demikian ayat yang keempat. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang keempat tadi kita dapat memahami bahwa apapun keadaannya manusia dalam kehidupan ini, pada hakikatnya dia diciptakan dalam keadaan dalam susah payah, ya, semuanya. Karena ini disebutkan al-insan lil jinsi, ya, al-jins, ya, jenis manusia pada umumnya semuanya berada dalam susah payah, yaitu lelah dan susah karena selalu menghadapi apa? Musibah-musibah di dunia dan kesengsaraan-kesengsaraan di akhirat. Ayahsabu. Nah, di sini ayat yang kelima ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Ya, inilah kadang manusia itu, ya, lupa diri pada saat dia sedang kuat-kuatnya, masih berada di masa mudanya, dia lupa diri, ya, dan sombong. Kalau bahasa kita mungkin apa, kadang orang itu apa? Songong, gitu ya. Sombong alias songong. Ya, seakan-akan tidak ada seorang pun yang mampu berkuasa atas dirinya. Bahkan sampai
pada titik tertentu orang itu menganggap saking tidak adanya orang yang berkuasa, seorang pun yang berkuasa atas dirinya, Tuhan pun tidak berkuasa atas dirinya. Inilah yang dikira atau yang disangka oleh orang kafir. Orang yang kafir kepada Allah, dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menguasai atas dirinya. Sampai-sampai Tuhan pun tidak berkuasa atas dirinya. Ya. Ini tidak diragukan adalah sangkaan orang-orang kafir. Adapun sebaliknya, orang yang beriman dia tahu, ya, seberapapun hebatnya, seberapapun kuatnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang paling berkuasa. Bahkan tidak hanya berkuasa atas dirinya, berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga dia sadar, ya, betapapun kuatnya dia pada saat masih muda, masih sehat, ya, masih kaya, punya, ya, jabatan dan lain sebagainya, dia sadar, ya, bahwa kekuatannya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya, kemampuannya, ya, kehebatannya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia beriman. Namun manusia pada umumnya, ya, dia lupa, ya, asal penciptaannya, yang kata Allah tadi apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Justru Allah lah yang berkuasa atas dirinya. Dan demikianlah, ya, manusia, ya, kalau sedang diuji dengan kecukupan, ya, kelebihan, dengan rezeki yang lapang, ya, dia seringnya lupa. Sangat sedikit sekali yang dia sadar bahwa itu semua bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kemampuan, kecerdasan dirinya, tapi itu semata-mata karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak, ya, untuk memenuhi syahwatnya, untuk kesenangan sementara atau semu sementara. Dan kalau yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy, ya, ini sebenarnya maksudnya adalah, ya, dari kalangan kaum Quraisy itu ada yang terkenal dengan kekuatannya, ya, maka ini ayat dituju kepada, ya, orang tersebut, ya, dari kafir Quraisy, ya. Namun secara umum, ya, manusia demikian. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Ayadhunnu hadha annahu la yarahu ahad fi tabdhirihi al-mal. Ya. Jadi di sini Allah menanyakan, tapi ini pertanyaan yang sekali lagi tidak butuh jawaban. Ya, apakah gitu kan? Apakah manusia itu juga mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Tadi yang pertama apa? Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang mampu berkuasa atas dirinya? Sekarang apa? Apakah dia juga mengira bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya? Ya, dengan menghambur-hamburkan hartanya tadi, mengeluarkan hartanya pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan ini sebenarnya adalah ancaman. Ini sebenarnya adalah ancaman bagi setiap manusia agar jangan lupa diri, jangan sombong, jangan angkuh gitu ya. Jangan sampai dia angkuh karena kekuatan fisiknya atau karena hartanya. Jadi ayat ini mulai dari ayah sabul insan, yang ayat yang ke berapa tadi?
ya, ayat yang kelima, ya, sampai dengan ayat yang ketujuh ini sebenarnya adalah ancaman bagi setiap manusia. Ya, walaupun ada yang menafsirkan secara khusus ya tentang kafir Quraisy, tapi ini juga sebenarnya ancaman bagi kita. Jangan kita terlena dengan fisik kita yang masih sehat, harta kita yang melimpah. Karena bagi Allah sangat mudah sekali untuk mencabut kesehatan itu dari tubuh kita. Sangat mudah sekali Allah melenyapkan harta yang kita simpan, yang ada pada diri kita. Makanya tidak ada yang patut untuk disombongkan, gitu ya. Ya, apa yang mau disombongkan? Karena semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama sekali tidak berkuasa. Ya, sehebat apapun kita, ya, atas harta kita, bahkan atas diri kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Tentu sebagai seorang muslim dia memandang hal ini dari pandangan keimanan. Ya, tidak ada yang patut disombongkan. Tidak pantas seseorang itu angkuh, sombong, ya, dengan apa yang ada di dalam tubuhnya, apa yang ada dalam dirinya. Karena semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah ujian darinya. Ya. Alam naj'al lahu 'ainain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menyadarkan kita. Ya. Dari ayat ke-8 sampai dengan ayat 10 ini Allah ingin menyadarkan kita. Sadarlah wahai manusia. Ya. Semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah ketetapannya. Dan anugerah yang melekat pada tubuh kita di sini Allah sebutkan. Apa? Bukankah kami telah memberikan kepadanya ainain, dua buah mata, walisanan wa syafatain, lidah dan dua buah bibir, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkannya kepadanya dua jalan. Yang ini merupakan akbarun ni'am. 3 nikmat yang sebenarnya kalau kita sadari itu adalah nikmat yang besar. Ya. Di antara nikmat-nikmat Allah lainnya, Allah menjadikan yang pertama apa? 2 buah mata, 2 bola mata, ya. Ini sekali lagi juga merupakan istifham taqriri, ya. Istifham atau kata tanya di sini yang mengandung arti takrir. Ya. Bukankah kami telah menjadikan 2 mata baginya, ya, yang dengannya dia mampu melihat. Mata yang ini nikmat besar. Nikmat besar yang jarang disadari oleh manusia. Mungkin orang itu akan sadar ketika Allah cabut penglihatannya. Tatkala dia masih mampu melihat, matanya masih sehat gitu ya. Seringnya orang itu lupa. Sehingga dia gunakan kedua mata yang itu merupakan karunia terbesar, anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, itu digunakan untuk hal-hal yang haram. Yang mana dari mata itu, ya, apa yang dilihat itu akan sampai ke dalam hati. Ya. Satu pandangan yang dia lihat itu akan masuk ke dalam hatinya. Apa yang dilihat oleh manusia, maka itu akan masuk ke dalam hatinya. Satu pandangan yang Allah haramkan itu akan menjadi dosa. Dan pandangan, ya, yang itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beruntung. Adapun memandang sesuatu yang tidak haram dan tidak ya, atau yang mubah gitu ya, la yuhmadu wa la yudham, maka tidak dipuji dan tidak dicela, tidak mengapa. Ya,
selama itu tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mensyukurinya adalah dengan menggunakan mata yang Allah anugerahkan ini untuk hal-hal yang dihalalkan, memandang yang dibenarkan oleh syariat. Ini cara memahami ayat ini yang pertama. Kemudian nikmat besar yang kedua atas manusia adalah lisan dan kedua bibir. Yang ini juga merupakan nikmat besar yang seseorang dengannya mampu untuk berbicara. Dia mampu mengucapkan dengan lisannya dan menyempurnakan pengucapannya dengan bibirnya. Ada orang yang sehat lisannya saja, tapi bibirnya mungkin sumbing gitu ya. Ada yang bibirnya tidak sempurna, namun lisannya masih sempurna. Bahkan ada yang tidak mampu berbicara. Itu baru dia merasakan, atau seorang yang melihatnya saja, wah ini nikmat besar. Tentu kita patut memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini memiliki mata, memiliki lidah dan mulut ini, atau kedua bibir ini yang patut untuk kita syukuri. Dan sekali lagi, mata, mulut ini sebenarnya selain karunia Allah yang besar, ini adalah anggota tubuh kita yang justru paling banyak amalnya. Bahkan mungkin melebihi anggota tubuh yang lainnya, kalau kita mau menyadari. Sebenarnya amalan kita, selain anggota tubuh yang lainnya, yang paling banyak itu adalah mata dan mulut kita. Mata khususnya bagi laki-laki, mulut khususnya bagi perempuan. Tapi kedua-duanya ini adalah anggota tubuh yang paling banyak amalnya sebenarnya. Anggota tubuh yang itu kalau kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridai, mata itu akan mendatangkan keridhaan. Sebaliknya, tanpa kita sadari atau karena kelalaian dan kebodohan kita, dua nikmat besar tersebut justru akhirnya kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Na'udzubillah minal khudlan. Jadi dari mata, kemudian lidah atau mulut kita ini, kedua bibir ini, itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat orang itu sadar bahwa dia tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya, tidak ada yang patut disombongkan pada dirinya. Karena mata dan mulut ini kalau Allah cabut begitu saja, udah. Harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, anak yang banyak, itu seakan-akan sudah tidak ada gunanya. Dibandingkan dengan dua nikmat besar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10 menyebutkan nikmat lainnya, wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan? Dan yang dimaksud dua jalan di sini maknanya adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Itu yang pertama. Dan ada makna lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menunjukkan kepada kita dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan makna satunya adalah jalan apa yang itu menjadi nutrisi seorang anak yang dilahirkan. Jadi Allah tunjukkan ketika anak itu dilahirkan untuk menemukan air susu ibunya, ASI-nya. Yang itu
tanpa bantuan seseorang pun ya Allah akan mengilhamkan kepada anak bayi tadi untuk apa? Ya, mencari apa? Air susu ibunya gitu ya. Apa istilahnya kalau yang melahirkan itu apa? Apa itu? Eksaminasi apa namanya? Iya, gitulah. Ya. Iya. Ya itu juga salah satu bentuk ya. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gimana seorang anak yang baru dilahirkan tadi bisa apa namanya mencari ASI-nya tadi ya, susu ibunya dari dada ibunya. Dia mencari ya itu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan. Allah ya terangkan di sini wahadainahun najdain. Inilah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat ini yang patut untuk kita syukuri. Ya, tinggal kita ya sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap syukur. Ya, dengan menjadikan karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada pada tubuh kita untuk keridhaannya, bukan sebaliknya yang justru mendatangkan murkanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mensyukuri apapun ya, karunia-Nya, baik itu yang ada di tubuh kita, fisik kita, dan semuanya yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.